Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Malam. Malam itu hujan deras mengguyur kota Makassar tanpa henti. Langit gelap pekat, cuma sesekali disambar kilat yang membuat jalanan tua di sekitar pelabuhan terlihat samar. Di tengah derasnya hujan, sebuah motor berhenti di depan bangunan tua yang berdiri sendirian di pojok jalan. Cat dindingnya sudah mengelupas, kaca jendela banyak yang retak, dan papan namanya cuma tersisa huruf besar yang nyaris pudar, Hotel Seruni. Rian turun dari motornya sambil menepuk jaket yang basah kuyup. Nafasnya membentuk uap dingin di udara malam. Ya ampun, tempatnya creepy banget, gumamnya Kelan sambil menatap bangunan 3 lantai itu. Ia adalah seorang konten creator horor yang suka menjelajah tempat angker di berbagai kota. Kali ini, ia datang ke Makassar untuk membuktikan cerita yang sempat viral di forum horor tentang hotel tua yang katanya setiap pintunya menyimpan mayat yang tidak pernah mati. Banyak orang bilang siapapun yang menginap di situ akan hilang tanpa jejak. Polisi bahkan sudah menutup tempat itu sejak lama, tapi tetap saja ada yang penasaran dan mencoba masuk. Rian sudah dapat izin dari warga sekitar untuk sekedar eksplorasi. Walau mereka sempat memperingatkan agar ia jangan terlalu lama di dalam. Salah satu warga tua sempat berkata padanya tadi sore, "Nah, kalau kau dengar suara orang manggil namamu dari dalam, jangan jawab ya, karena yang manggil itu bukan manusia lagi." Ucapan itu sempat bikin Rian mikir, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Ia menyalakan senter dan kamera yang digantung di dadanya, lalu melangkah masuk melewati pintu utama hotel yang sudah setengah lapuk. Suara engsel intu yang berderit panjang menyambut langkah pertamanya ke dalam, seperti suara sesuatu yang sudah lama menunggu untuk dibuka kembali. Begitu masuk, aroma debu dan karat langsung menusuk hidung. Lantai marmer di lobi sudah retak di beberapa tempat. Di sisi kiri, masih ada meja resepsionis tua yang penuh dengan sarang laba-laba. Di atasnya, tergeletak buku tamu besar yang sampulnya dari kulit, berdebu tapi masih utuh. Rian mendekat dengan hati-hati. Lampu senternya menyorot tulisan di halaman pertama. Semua nama tamu tertulis rapi dari tahun 1970-an. Ia tersenyum kecil, merasa menemukan sesuatu yang menarik untuk kontennya. Tapi ketika ia buka halaman terakhir, langkahnya terhenti. Di sana hanya ada satu tulisan, namanya sendiri, Rian 2025. Tulisan itu masih basah, seperti baru saja ditulis beberapa detik lalu. Tubuhnya langsung merinding. Ia menelan ludah, menatap sekeliling memastikan tidak ada siapapun di sana. "Serius? Siapa yang nulis ini?" Suaranya pelan tapi bergetar. Ia tertawa kecil mencoba menutupi rasa takutnya. "Mungkin ada yang iseng. Pasti anak-anak Urban Explorer juga," katanya sambil menutup buku itu. Tapi detik berikutnya, senter di tangannya tiba-tiba redup, lalu mati. Ruangan jadi gelap gulita, hanya tersisa suara hujan di luar dan degup jantungnya yang mulai cepat. Ia tepuk-tepuk senter itu beberapa kali, lalu nyalakan ulang. Cahaya kembali menyala, tapi kali ini, di balik meja resepsionis, ada sesuatu. Seseorang, bayangan tinggi berdiri diam. Tubuhnya kurus, kepalanya agak miring ke satu sisi, dan matanya hitam pekat tanpa pantulan cahaya. Ia membeku, tangannya gemetar. Ia arahkan senter ke sana, tapi dalam sekejap, bayangan itu lenyap, kosong. Gila, ini pasti efek cahaya. Katanya memaksa dirinya tenang, walau nafasnya mulai tidak beraturan. Ia berusaha mengabaikan dan terus jalan menyusuri lorong utama hotel. Setiap langkahnya menimbulkan gema aneh, seperti ada langkah lain yang mengikuti dari belakang. Lorong itu panjang, di kanan kiri berjejer pintu kamar yang sudah rapuh. Cat dinding terkelupas, nomor-nomor kamar sebagian sudah hilang. Rian berhenti di depan satu pintu yang masih utuh, nomor 313. Entah kenapa hanya pintu itu yang terlihat lebih bersih dibanding yang lain. Pegangannya berkarat tapi masih kuat. Dari dalam, samar-samar terdengar suara, seperti seseorang berbisik, sangat pelan, hampir tak terdengar. Rian menempelkan telinganya di pintu, mencoba mendengar lebih jelas. "Masuklah." Suara perempuan,
Suara itu lembut, tapi anehnya seperti datang dari dalam kepalanya sendiri, bukan dari ruangan di balik pintu itu. Ia mundur satu langkah, menatap pintu itu lama. "Oke, ini mulai gak lucu," katanya pelan sambil menelan ludah. Tapi rasa penasarannya tetap menang. Ia ingin tahu siapa yang ada di dalam. Tangannya bergetar saat memutar gagang pintu. Tapi sebelum ia dorong, suara dari atas kepalanya membuatnya berhenti. Langkah kaki, berat dan pelan, seperti orang berjalan di lantai 2. Tok, tok, tok. Suaranya teratur tapi makin lama makin dekat ke arah tangga. Rian menyorot senter ke arah tangga yang menurun dari lantai 2. Di sana tidak ada siapa-siapa, hanya debu dan langit-langit yang bocor. Tapi langkah kaki itu terus terdengar, lalu berhenti tiba-tiba. Hening, sunyi. Sampai detik itu, ia sadar satu hal. Setiap kali ia berhenti, suara itu juga berhenti. Tapi saat ia melangkah lagi, suara itu ikut melangkah. "Kayak ada yang ngikutin gue," gumamnya pelan. Ia mulai panik, tapi berusaha tetap merekam semua yang terjadi. Oke teman-teman, kalau video ini nanti ditemukan, mungkin gue udah nggak di sini lagi. Tapi serius, hotel ini beda. Ia tertawa gugup, tapi suaranya serak. Saat kamera mengarah ke kaca jendela besar di ujung lorong, kilat menyambar dari luar. Dalam sepersekian detik, pantulan di kaca itu memperlihatkan sesuatu. Wajah perempuan pucat tersenyum aneh di belakang Rian. Refleks, ia putar badan secepat mungkin. Kosong, tidak ada siapapun di belakangnya. Tapi aroma bunga melati tiba-tiba tercium sangat kuat, menyengat dan membuat perutnya mual. Ia tahu, itu tanda-tanda sesuatu yang tidak beres. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Selamat datang, Rian." Jantungnya hampir copot. Ia tidak pernah menyebutkan namanya di dalam ruangan itu. Ia tahu ia sendiri, tapi bagaimana bisa sesuatu di hotel ini tahu siapa dia? Ia mulai mundur pelan ke arah tangga, mencoba mencari jalan keluar. Tapi saat ia menoleh ke belakang, lorong yang tadi panjang sekarang tampak berbeda. Dindingnya lebih sempit dan di kanan kiri, semua pintu kamar yang tadi tertutup kini terbuka sedikit. Dari celah-celah pintu itu, keluar angin dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia bisa melihat bayangan seseorang berdiri di setiap kamar. Tapi bayangan itu tidak punya wajah, hanya siluet hitam dengan mata kosong mengarah langsung ke dirinya. Rian mulai berlari, nafasnya memburu, langkah kakinya beradu dengan gema lorong. Tapi semakin ia lari, hotel itu semakin panjang. Pintu keluar yang tadi jelas di belakangnya kini tidak ada. Yang tersisa hanyalah lorong yang sama dengan pintu-pintu yang tak berujung. Ia berhenti terengah-engah lalu berteriak, "Halo, ada orang di sini? Tolong!" Tidak ada jawaban, hanya gemas suaranya sendiri. Tapi kemudian suara tawa pelan terdengar dari kejauhan. Suara perempuan lagi. Tapi kali ini disusul suara langkah kaki banyak orang mendekat. Makin lama makin cepat. Ia menyorot senter ke arah suara itu. Dan di ujung lorong, puluhan sosok muncul. Semua dengan wajah putih pucat, mata kosong dan tubuh yang kaku seperti mayat. Mereka berjalan perlahan ke arahnya, bersamaan tanpa suara, hanya nafas berat yang menggema. Rian mundur ketakutan, jatuh ke lantai, kameranya terlepas dan berputar ke arah wajahnya sendiri. Di layar kamera, bayangan hitam di belakangnya terlihat makin dekat. Saat ia menoleh, sosok itu sudah berdiri di depannya. Wajahnya hancur, matanya hitam pekat, dan bibirnya terbuka mengeluarkan suara lirih. "Selamat datang di hotel kami." Setelah itu, layar kameranya langsung gelap. Rian terbangun dengan kepala berat dan pandangan buram. Ia tidak tahu berapa lama pingsan di lantai hotel itu. Hujan di luar masih turun deras, tapi suara petir sudah tidak terdengar. Ketika matanya mulai fokus, ia sadar dirinya kini berada di dalam kamar. Kamar yang belum pernah ia masuki. Nomor di pintu yang terlihat samar dari pantulan cermin adalah 313. Ia duduk perlahan, mencoba menenangkan diri. Kamera masih merekam di sudut ruangan. Lampunya berkedip lemah. Nafasnya tersengal, dada terasa sesak. "Gue nggak sadar, gimana bisa gue ada di sini?" Gumamnya pelan.
Ia coba berdiri, tapi lututnya gemetar. Suasana kamar itu aneh. Tidak berdebu seperti bagian hotel lain. Spray kasur masih putih, meja rias bersih, bahkan tirainya masih tergantung rapi. Tapi yang paling aneh adalah aroma melati yang sangat kuat. Rian menatap sekeliling. Di dinding seberang tempat tidur, tergantung puluhan foto hitam putih dalam bingkai kayu. Ia mendekat, menyorot dengan senter. Foto-foto itu menampilkan wajah para tamu. Pria, wanita, bahkan anak-anak, semuanya sedang tersenyum, berdiri di tempat yang sama, depan hotel ini. Tapi saat Rian perhatikan satu persatu, senyum di wajah mereka terasa makin tidak wajar. Terlalu lebar, terlalu kaku, seolah dibuat-buat. Ia melangkah lebih dekat, sampai akhirnya pandangannya berhenti di satu foto paling bawah. Dadanya langsung terasa sesak, karena di foto itu ada wajahnya sendiri. Pakai baju yang sama seperti malam ini, ekspresinya sama. Dan di pojok bawah foto itu tertulis tamu ke-314. Ia mundur, matanya tak lepas dari foto itu. Ia hampir tidak bisa bernafas. Enggak, ini gak mungkin. Gue baru datang, katanya gemetar. Ia berbalik menuju pintu, tapi pegangan pintunya dingin seperti es. Saat ia coba buka, pintunya terkunci rapat, tak bergeming sedikit pun. Ia memukulnya beberapa kali sambil teriak, "Halo, ada orang di luar, tolong buka pintunya." Tapi tidak ada balasan, hanya suara langkah kaki dari balik dinding. Ia menempelkan telinganya ke dinding, berharap mendengar sesuatu. Dari sana, terdengar suara langkah kaki yang berjalan bolak-balik, pelan tapi berat, seolah seseorang sedang menyeret sesuatu. Kadang berhenti tepat di belakang dinding tempat ia berdiri, lalu melanjutkan lagi. Dan di sela langkah itu, suara nafas berat seperti seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri. "Oke Rian, santai. Lu di sini cuma sendirian, gak ada apa-apa." Tapi sebelum kalimatnya habis, cermin besar di depan tempat tidur bergetar pelan. Suaranya halus, kring, kring, seperti kaca digores kuku. Rian langsung menyorot ke arah cermin itu. Tidak ada apa-apa, tapi bayangannya sendiri tambah aneh. Ia perhatikan baik-baik. Di pantulan cermin, posisinya sedikit berbeda. Bayangan dirinya tidak bergerak sesuai gerak tubuhnya. Saat Rian melangkah ke kanan, pantulan di cermin malah diam. Saat ia berhenti, bayangan itu tersenyum perlahan. Senyum lebar yang menampilkan gigi kehitaman, matanya kosong, dan kulit wajahnya perlahan berbiru seperti membusuk. Rian terpaku, tidak bisa bergerak. Apa itu gue?" katanya hampir tidak keluar. Lalu bayangan di cermin itu mengangkat tangannya sendiri dan mengetuk kaca dari dalam. Tok, tok, tok. Pelan tapi teratur. Retakan halus mulai muncul dari titik ketukan itu. Retakan kecil berubah jadi pecahan besar. Suara kaca yang retak semakin keras, sampai akhirnya dari dalam cermin muncul tangan pucat, menjulur keluar, penuh noda darah kering. Rian mundur cepat, jatuh tersungkur di lantai. Tapi tangan itu terus menjulur keluar, disusul wajah perempuan dengan rambut panjang menutupi separuh wajahnya. Matanya hitam dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara nafas berat dan aroma busuk bercampur melatih. Sosok itu perlahan merangkak keluar dari cermin, tubuhnya kaku seperti mayat. Rian meraih kameranya, menyalakan lampu senter lebih terang. Sosok itu berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah cahaya. Dengan suara serak ia berbisik, "Sudah lama tidak ada tamu baru." Rian berlari ke pintu, memutar gagang sekuat tenaga, tapi masih terkunci. Ia menendang, memukul, bahkan menghantam dengan kamera, tapi pintu itu tidak bergeming. Dari belakang, suara langkah si perempuan makin dekat. Langkah kakinya pelan tapi berat. Setiap langkah membuat lantai berderit. Rian menoleh dan kini sosok itu sudah hampir menyentuh bahunya. Tangan yang pucat terulur keluar, menyentuh ujung jaket Rian. Rian mencerit, dorong tubuh perempuan itu dan dalam kepanikan,
Ia menendang meja rias hingga kaca cermin hancur berserakan. Tapi ketika ia menatap pecahan kaca di lantai, di setiap potongan kaca kecil itu, wajah perempuan itu tetap terlihat, seolah setiap pecahan menampung pantulannya sendiri. Dan semua pantulan itu tersenyum ke arahnya. Ia berlari ke arah jendela, membuka tirai dengan cepat. Tapi di luar jendela, bukan pemandangan kota Makassar yang terlihat, melainkan puluhan wajah manusia menempel di kaca dari luar. Matanya melotot, mulut terbuka lebar tanpa suara. Semuanya seperti ingin masuk. Rian mundur ke tengah kamar, terengah-engah, mencoba berpikir. Ini nggak nyata, ini mimpi. Gue harus keluar. Namun dari arah pintu, terdengar bunyi kunci berputar sendiri. Pintu itu perlahan terbuka dengan suara klik yang panjang. Di balik pintu, lorong gelap terlihat, diterangi lampu merah samar dari ujung jauh. Rian ragu beberapa detik, tapi ketika ia menoleh lagi ke arah cermin, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Ia ambil kameranya, lalu melangkah keluar dengan hati-hati. Lorong hotel itu tidak seperti sebelumnya. Dindingnya berwarna gelap, lampu-lampu gantung berayun pelan, dan udara terasa lebih dingin. Semua pintu kamar di sepanjang lorong terbuka sedikit. Dari setiap celah pintu terdengar suara berbisik pelan tapi tidak jelas kata-katanya. Beberapa terdengar seperti tangisan, beberapa seperti tawa kecil. Rian berjalan pelan, berusaha merekam semuanya. Teman-teman, kalau kalian dengar suara ini, gue nggak tahu gue di mana. Tapi tempat ini bukan hotel biasa. Ini kayaknya neraka. Tiba-tiba dari salah satu kamar, sebuah tangan keluar dan hampir menyentuh bahunya. Ia mundur cepat, menjatuhkan kamera. Kamera jatuh ke lantai, tapi masih merekam, menunjukkan sosok-sosok gelap bergerak cepat di belakangnya. Satu persatu keluar dari kamar, menatap ke arah Rian dengan mata kosong. Ada puluhan dari mereka berpakaian seperti tamu hotel dengan kulit pucat dan wajah rusak. Rian menjerit dan berlari ke arah tangga. Tapi setiap kali ia sampai di ujung lorong itu berubah, berputar lagi ke tempat semula. Seperti ia berlari dalam lingkaran tanpa ujung. Nafasnya hampir habis. Sosok-sosok itu makin dekat, dan di tengah suara bisikan yang semakin keras, ia mendengar satu kalimat jelas di telinganya. Kau sudah menjadi bagian dari hotel ini. Ia berhenti. Kamera di tangannya merekam wajahnya sendiri yang ketakutan setengah mati. Tapi di belakang, di pantulan kaca jendela, puluhan wajah lain berdiri di belakangnya. Dan salah satunya adalah dirinya sendiri. Lampu kamera tiba-tiba padam. Suara terakhir yang terekam hanyalah bisikan lembut perempuan itu. Selamat datang di kabar 313. Rian tidak tahu lagi berapa lama dia sudah berlari di dalam hotel itu. Nafasnya berat, dada terasa sesak, dan setiap langkah yang diambil seperti membawa dirinya semakin jauh dari dunia nyata. Lorong yang tadi hanya satu, kini bercabang ke banyak arah. Dindingnya berganti warna, dari abu-abu tua menjadi hitam pekat seperti terbakar. Bau anyir mulai tercium, bercampur dengan aroma melati yang semakin menusuk hidung. Ia berhenti di salah satu persimpangan lorong, mencoba menenangkan diri. Oke, gue harus keluar. Ini pasti cuma halusinasi, katanya sambil menatap kamera yang masih merekam. Tapi suaranya sendiri terdengar aneh, seperti bergema dalam ruangan kosong yang tidak berujung. Ia menatap layar kecil di kameranya dan baru sadar, di rekaman, lorong di belakangnya tidak kosong. Puluhan sosok berdiri diam, semuanya dengan wajah hancur dan mata hitam. Tapi anehnya, saat Rian menoleh langsung ke belakang, lorong itu kosong. Ia menatap lagi ke kamera dan mereka muncul lagi. Sosok-sosok itu makin dekat di setiap detik rekaman. Rian hampir menjatuhkan kameranya. Astaga, gue nggak bisa keluar dari sini, katanya dengan suara parau. Ia berjalan cepat ke arah pintu yang terbuka di sisi kanan lorong. Di dalamnya tampak seperti ruang makan hotel.
Meja-meja kayu masih tersusun, piring-piring pecah berserakan di lantai, dan di tengah ruangan ada lilin yang menyala sendiri, walau tak ada angin sedikit pun. Rian mendekat perlahan, menatap ke arah lilin itu. Api kecilnya bergetar, lalu padam begitu saja. Saat gelap menelan ruangan, dari arah belakang meja terdengar suara sendok jatuh ke lantai. Ia menyorot senter ke arah suara itu. Di ujung meja duduk seseorang. Seorang pria mengenakan seragam pelayan hotel, tapi wajahnya seperti tidak utuh. Setengah sisi wajahnya hilang dan dari mulutnya mengalir darah hitam kental. Pelayan itu menatap Rian, lalu berbicara dengan suara serak yang aneh. "Kau datang untuk menginap atau untuk tinggal selamanya?" Rian mundur tapi kakinya menabrak sesuatu. Ia menoleh ke bawah dan melihat sebuah koper besar yang terbuka. Di dalamnya bukan pakaian, melainkan tumpukan tangan manusia yang sudah membiru dengan kuku panjang dan darah kering menempel di ujungnya. Ia menjerit, melangkah mundur cepat, tapi tiba-tiba semua kursi di ruang makan itu bergeser sendiri. Bunyi seret kayu memenuhi ruangan, seperti ada puluhan orang tak terlihat yang sedang duduk bersamaan. Lalu dari langit-langit terdengar suara berat seperti sesuatu diseret, debu berjatuhan, lampu gantung berayun. Rian menatap ke atas dan matanya langsung membesar. Di atasnya, puluhan tubuh tergantung terbalik. Tubuh-tubuh itu mengenakan seragam hotel, wajah mereka pucat, dan di setiap lehernya tergantung kunci kamar dengan nomor berbeda. Salah satu kunci itu jatuh ke lantai, tepat di depan kaki Rian. Ia memungkuk pelan, mengambil kunci itu, nomornya 314. Begitu ia menggenggam kunci itu, suara bisikan mulai memenuhi seluruh ruangan. Suaranya datang dari segala arah, berlapis-lapis seperti ratusan orang berbicara bersamaan. "Setiap tamu harus punya kamar, setiap tamu harus punya kamar." Rian menutup telinganya, berlari keluar dari ruang makan itu. Lorong kembali berubah. Kali ini dindingnya ditutupi cermin-cermin besar. Ia bisa melihat pantulannya dari segala arah. Tapi yang membuat jantungnya hampir berhenti, di setiap cermin pantulannya berbeda. Di satu cermin ia terlihat menangis, di cermin lain tertawa histeris, di cermin berikutnya ia berdiri dengan darah menetes dari matanya sendiri. Ia mulai kehilangan kendali, menjerit sambil menghantam salah satu cermin dengan kameranya. Kaca pecah, tapi dari balik cermin bukan tembok yang terlihat, melainkan ruangan lain yang sama persis dengan lorong itu. Hanya saja semuanya berwarna merah tua. Dan di dalam pantulan itu, Rian melihat dirinya sendiri, tapi versi yang lain. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan di tangannya memegang kunci kamar 313. Bayangan itu menatap langsung ke arah Rian, lalu berbisik pelan, "Giliranmu sekarang." Dari dalam pantulan itu, tangan versi dirinya sendiri menjulur keluar, mencoba menariknya masuk. Rian berlari sekuat tenaga meninggalkan lorong itu sambil menahan tangis. Ia sampai di depan tangga besar hotel. Di bawah sana pintu muka terlihat. Ia merasa itu satu-satunya jalan keluar. Akhirnya, katanya lemah sambil turun dengan cepat. Tapi saat sampai di dasar tangga, pintu itu tidak membawa keluar. Di balik pintu kaca yang terbuka, hanya ada ruang lain. Resepsionis yang sama dengan meja, buku tamu, dan lonceng kecil. Semuanya terlihat seperti saat ia pertama kali datang. Hanya saja, sekarang ruangan itu lebih gelap. Dan di belakang meja resepsionis berdiri seseorang. Seorang perempuan. Rambutnya panjang, bajunya putih kotor, matanya kosong tapi bibirnya tersenyum lebar. Ia menatap Rian dari balik meja dan berkata dengan suara pelan, "Selamat malam Tuan Rian, kamar Anda sudah siap." Rian tidak bisa bicara, kakinya kaku. Perempuan itu memutar buku tamu besar di depannya dan menunjuk halaman terakhir. Nama Rian ada di sana,
tertulis rapi dengan tinta merah, dan di bawahnya tulisan kecil yang baru saja muncul sendiri, "Sudah check-in." Perempuan itu mengambil kunci yang tergantung di balik meja dan menyerahkannya ke Rian. Nomornya 314. Dengan suara lembut tapi dingin, ia berkata, "Sekarang giliran Anda menunggu tamu berikutnya." Rian menatap kunci itu dengan gemetar. Tangannya bergetar begitu kuat sampai suara logamnya berdering. Ia berteriak, melemparkan kunci itu ke lantai. Tapi begitu kunci itu jatuh, lampu di ruangan padam total. Dalam kegelapan, hanya terdengar langkah kaki yang mendekat perlahan dari segala arah. Dari dalam lorong, dari atas tangga, dari balik pintu kamar, semuanya mendekat bersamaan. Satu persatu wajah-wajah pucat muncul dalam cahaya kilap dari luar jendela. Mereka semua menatap Rian berdiri melingkari ruang resepsionis. Mulut mereka bergerak bersamaan tanpa suara, kecuali bisikan yang sangat pelan. "Selamat datang di hotel kami." Tiba-tiba semuanya berhenti. Suara langkah kaki, bahkan angin pun hilang. Rian berdiri sendirian di tengah ruangan. Kamar dia tangannya bergetar, tapi masih merekam. Di layar, terlihat dirinya yang perlahan memudar, menjadi bayangan tipis yang hilang begitu saja. Beberapa detik kemudian, kamera jatuh ke lantai. Sudut pandang terakhirnya mengarah ke resepsionis. Buku tamu besar itu terbuka sendiri, dan tinta merah mulai menulis nama baru. "Tamu berikutnya." Layar kamera gelap. Tapi sebelum benar-benar mati, satu kalimat muncul pelan, seolah dari dalam sistem kamera itu sendiri. "Hotel 2 di Makassar tidak pernah kehabisan tamu, karena setiap yang datang tak pernah bisa pulang." Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.